Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Ya, oke. Pak Soleh, senang sekali ya bisa bertemu dengan Pak Soleh di sekolah Alhamdulillah ini. ya. Alhamdulillah ya. Selamat datang di sekolah ini, Bu. Oke. Pak Soleh, saya dengar dari Ya. kepala sekolah Pak Soleh bahwa Pak Soleh itu salah satu guru yang bisa menjadi contoh dalam aplikasi atau dalam mengimplementasikan metode pembelajaran yang kreatif. Ya, Alhamdulillah masih belajar, Ibu. Ya, oke. Saya ingin berbincang dengan Pak Siap, Soleh mangga. lebih dalam lagi agar kita bisa saling berbagi ya, Pak Soleh ya. Betul. Oke, Berbagi jadi praktek baik. betul, Ya. berbagi praktek baik ya. Pak Soleh udah berapa lama Pak Soleh mengajar sebenarnya? Kurang lebih 13 Oh, tahun, Ibu. 13 tahun pasti banyak ya, Ya, yang bisa katakanlah disaringkan ya, dibagi pengalaman baiknya. Oke, selama ini Pak Soleh mengajar matematika ya? Iya, matematika. Bagaimana tuh pengalamannya belajar mengajarkan matematika? Apakah anak-anak di sini itu bisa Pak Soleh jelaskan apa yang katakanlah di dalam 13 tahun ini saya pandangan kepala sekolah sudah baik kepada Pak Soleh, apresiasinya. Namun mungkin dari diri Pak Soleh sendiri ada yang masih ingin ditingkatkan dari kompetensinya. Ya. Mungkin kalau dari segi pembelajaran, ya saya pembelajaran alhamdulillah, kalau mungkin saya pikir itu sudah berusaha maksimal, Ibu. Segala metode sudah saya terapkan. Kemudian ya tapi saya merasa masih ada sedikit kekurangan di mana matematika itu kan menjadi suatu hal yang menakutkan kalau anak-anak sudah mendengar, oh ini matematika, wah gimana gitu. Saya pengen di mata anak-anak itu bahwa matematika itu menyenangkan gitu. Mungkin ada metode atau pelajaran yang lebih menyenangkan yang bisa membuat mereka ya tadi lebih tertarik lagi ke matematika ini gitu. Jadi tujuan nanti Pak Soleh itu dalam pembelajaran ingin bagaimana menyajikan atau pembelajaran matematika yang menyenangkan gitu ya? Iya, seperti itu ya. Matematika yang menyenangkan. Pak Soleh kira-kira boleh misalnya, apakah Pak Soleh pernah punya pengalaman di masa lalu membuat anak merasa senang belajar matematika? Mungkin kalau pengalaman saya pernah belajar kebetulan di kegiatan guru penggerak, Ibu. Saya sudah melaksanakan pembelajaran itu dan mungkin saya bisa menerapkan juga mungkin. Oh iya, pembelajaran di program guru penggerak ya? Iya. Lebih tepatnya itu seperti apa? Pembelajarannya itu yang tentunya ada yang berdiferensiasinya, Ibu. Tapi mungkin di sana ada sosial emosionalnya, jadi anak itu nanti kita arahkan supaya mereka ya tadi, jadi kita nggak hanya belajar secara ya kognitif, tapi lebih tadi supaya anak itu menyenangkan lah gitu pembelajarannya. Karena ya itu matematika kebanyakan orang, semua orang berpikir bahwa matematika itu ya sulit, susah dan sebagainya. Betul ya. Jadi Pak Soleh intinya punya pengalaman juga belajar di LMS, belajar bersama guru penggerak ya, guru penggerak tentang bagaimana katakan mengajarkan matematika yang menyenangkan melalui tadi ya, materinya tentang apa Pak Soleh? Materinya tentang lingkaran. Materinya tentang lingkaran ya. Nah, terus dari keterampilan yang memang ingin Pak Soleh ajarkan di selain dari belajar matematika apa sebenarnya? Ya tadi itu yang yang sosial emosional itu, jadi anak lebih kepada mereka bisa saling berbagi gitu. Mereka lebih tadi ada empatinya, lebih menyenangkan. Jadi anak kita itunya kita gugah gitu, kita gali gitu. Oh iya. Jadi saya ingat, saya juga pernah dapat materi tentang keterampilan sosial emosional ya. Betul. Keterampilan sosial emosional, mungkin di sini Pak Soleh ingin juga menggali bagaimana anak itu bisa memiliki kesadaran ya, kesadaran diri, tahu emosinya sehingga didapat dengan nanti Pak Soleh menggunakan metode-metode yang bisa meningkatkan kesadaran diri dari siswanya ya. Betul. Menyadari bahwa saya itu sebenarnya di dalam pelajaran itu lagi dalam kondisi apa, gitu ya.
ya? Ya, tapi sekarang ya itu belum diterapkan Oh segala itu. gitu, Ya. oke. Berarti nanti kita buat RPP-nya Pak Soleh ya. Siap, siap. RPP-nya saya pengen juga nanti tahu Pak RPP-nya seperti apa yang Ya. Pak Soleh buat. Nanti kita akan lakukan lagi percakapan sebelum saya supervisi Pak Soleh Oh, lagi iya. untuk mengajarkan atau meningkatkan emosional, keterampilan sosial Ya, emosional salah di kelas. satunya nanti saya akan ada metode akan ada ice breakingnya itu. Kemudian nanti mungkin ya tercantum di RPP juga mungkin ada teknik stop juga mungkin Ibu di sana ada seperti itu. Oke, nanti kalau lebih jelasnya saya ingin bisa melihat Ya, ya. di RPP. Kira-kira kapan Pak Soleh bisa menyajikan dalam RPP-nya? Biar kita bisa Mungkin jadwal saya besok Ibu ya. Oh besok, Oh, oke. Siap ya. Siap, besok besok. kita ngobrol lagi. Ya. Sudah siap dengan RPP-nya Siap, Pak Soleh besok, ya? ya. Oke, Siap. kalau begitu. Tapi kalau misalnya sudah RPP-nya sudah siap dan saya yakin di situ sudah benar, katakanlah kalaupun ada sedikit masukan dari saya, bisa langsung supervisi nggak Pak Soleh besok? Bisa, bisa. Oke ya, bisa langsung supervisi. Nanti ketika sudah supervisi, nanti kita akan berbicara lagi untuk berbicara tentang bagaimana tindak lanjut dari hasil supervisi itu ya, Ya, Pak Soleh siap, ya. siap, Ibu. Oke, terima kasih Pak Soleh atas Sama-sama Ibu. kesediaannya. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa kembali bertemu dalam kegiatan pembelajaran matematika. Alhamdulillah di jam pertama di pagi ini suasananya masih segar, pikirannya Bapak masih fresh gitu kan. Kita akan belajar matematika. Tapi sebelumnya, sebelum Bapak memulai kegiatan pembelajaran pada hari ini, Bapak akan absen terlebih dahulu. Nurul Fadilah, Ayu Romayanti, Amara. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas beberapa materi. Saya mau ingat materi apa yang sudah dibahas? Tentang kanan. Siapa yang mau menyampaikan? Silakan Bunda. Seperti tadi yang disampaikan oleh Bunda, materi kemarin yang berupa itu ya tentang vektor dan skala. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang diagram batang dan diagram lingkaran. Nah, sebelum ke sana, Bapak pengen bertanya dulu. Perasaan kalian sekarang pagi ini bagaimana? Apakah senang, sedih? Kalau senang kenapa? Kalau sedih kenapa? Ada yang mau mengungkapkan? Ada? Siapa? Oke, senang sekali kenapa? Oke, bagus ya. Jadi katanya hari ini dia itu merasa senang karena semalam sudah diskusawan, artinya tutup buku ya. Dan kita akan memulai kehidupan baru. Kalau kehidupan baru itu akan memulai catatan baru atau langkah baru ya. Oke. Yang Bapak sampaikan untuk pembelajaran hari ini juga nanti Bapak harapkan ada kesepakatan kelas, kesepakatan list ini. Kalian nanti HP-nya di silent. Ya, artinya yang punya HP silahkan disimpan dulu saja. Kemudian mengikuti pembelajaran pada hari ini dengan penuh gembira, mengikuti pembelajaran hari ini dengan semangat. Hilangkanlah beban-beban yang ada di ruangan sana. Kita fokus ke pembelajaran matematika. Oke, kita lanjutkan. Nah, di sana Bapak sudah bagikan ada materi yang akan kita bahas yaitu tentang diagram batang dan diagram lingkaran. Ya. Oke, kalau sudah ada, baca dulu atau kalian teliti dulu apa yang mau kalian tanyakan nanti. Misalkan Pak, ini bagian ini yang tidak mengerti atau yang mana? Silakan. Jadi karena di sini Bapak katakan kalian yang menggali informasi ya, kalian yang menggali informasi. Jadi Bapak nggak langsung menjelaskan, kalian menggali informasi bagaimana cara ini diagram batang itu seperti ini, diagram lingkaran itu seperti itu. Misalkan dari data ya awalnya ya. Ada data yang tabel itu, kemudian dari tabel itu dinaikkan menjadi diagram batang, kan? Kemudian yang diagram lingkaran itu sama dari mulai ada data, kemudian dinaikkan jadi diagram
Dari data itu kita peroleh misalkan nama yang pertama siapa dulu yang dimasukkan? Urutannya berapa? 25. Ini cuma sekian orang. Nanti kamu naikkan ke dalam bentuk diagram batang. Dari tabel ya, tentunya kamu buat dulu tabel dan sudah ada contohnya ringgitnya. Kemudian nanti naikkan di diagram. Sampai sini, ngerti? Kemudian untuk yang diagram lingkaran itu kan dibuat ke persen ya. Nah, tapi awalnya kamu harus tahu dulu diagram lingkaran itu berapa? 360 kan? Kemudian persen itu 100. Itu mas silakan kamu tinggal dikalikan saja ya pembagiannya. Ya. Langkahnya sudah jelas, kamu masukkan supaya kamu lebih mengerti. Bapak pengen supaya kalian kembali lagi fokus ini dapat video sejenak. Kalian coba duduknya cari yang paling enak, ya. Cari yang paling enak duduknya misalnya yang paling enak aja menurut kalian mau berkan dia bersandar mau gimana silakan cari. Tapi cari rasakan dulu kalian ya, rasakan mau kalian yang mungkin merasa pegal atau kalian cari nafas, rasakan boleh pejamkan mata, ya. Ya rasakan udara yang masuk, gitu. Merasakannya boleh sambil merem mau enggak merem juga nggak apa-apa ya. Jadi kamu merasakan udara yang masuk, kemudian sampai ke ini apa udara, gitu kan. Kemudian nanti kamu tahan sebentar, udara itu kemudian nanti keluarkan pelan-pelan. Lakukan itu sebanyak 3 kali atau 4 kali. Bisa ya? Kalian itu cari tempat yang nyaman saja. Kamu mau begini silakan. Kamu mau begini silakan. Itu terserah kenyamanan masing-masing karena berbeda-beda tiap orang. Oke, bisa ya? Oke, silakan kalian lakukan. Rumusan kedua. Oke. Gimana? Kalian sudah merasa lebih fokus? Ketika menghirup udara itu, ada yang mau apa yang kalian rasakan? Ada yang mau bangun rapat? Silakan, bebas. Silakan. Tenang. Tidak stres, lebih rileks. Ini ada LKPD dikerjakan. Ya. Kemudian begini apa? Kemudian tinggi badan atau apa? Nanti isi tabelnya. Ya. Ini aja supaya nggak terlalu repot, sama-sama saja. Ya, kalau mau tinggi badan berarti di sini kasih nama siapa? Misalkan kalau 4 orang tinggi badannya berapa? Kalau 5 ya sudah ditambah. Langkahnya ya banyak ada
Hasil penyajian datanya ya. Nah ini hasil penyajian data dari kelompok 2, ada yang 1 ya di diagram belakang. Kemudian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, anggota kelompok kami adalah Amara Sina, Ibu Musliman, Cahaya, dan Yus dan Hadim. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini Bapak sengaja melatih kalian. Jadi jangan merasa familiar kalau jangan. Karena semua anak itu pasti bisa. Semua orang itu punya kemampuan. Ingat itu ya. Karena Allah itu menciptakan kalian dengan berbagai kemampuan dan berbagai keistimewaan. Gitu. Oke ya. Oke, kita lanjutkan. Mengakhiri kegiatan hari ini yang Bapak ingatkan lagi. Coba kalian nanti ada yang mau mengungkapkan perasaan kalian setelah mempelajari materi ini. Saya menjadi kayak apa? Nanti dulu. Oke. Nah, di sini ada emotion, ya. Silakan kalian gambar atau kalian nanti ungkapkan ya. Gambar dulu, ungkapkan. Kamu senang, sedih. Wah, saya sangat sedih. Karena saya mengerti. Atau gimana? Silakan. Nanti kalian akan ya. Sangat senang karena apa gitu. Kalau sedih karena apa? Kalau marah karena apa? Hah? Ya tanggapannya. Jadi senang karena apa? Kalau sedih karena apa? Jadi ya. Apa? Oh, sedih. Oh, sedihnya kenapa? Ya kan ini ada sedih kenapa? Sedihnya mengerjakan gitu ya. Tapi ada senangnya kalau lakukan juga ya lainnya. Oke, silakan Bapak. Ayo, Bapak ke depan. Dari rumah dulu. Ya. Jangan Bapak itu jangan malu ya. Oke, silakan. Ungkapkan perasaan kamu setelah pembelajaran hari ini. Nah, senangnya kenapa? Karena bisa belajar dengan kompak dan mudah dipahami. Terima kasih untuk itu materi untuk pembelajaran pada hari ini ya. Kemudian terakhir kita akan merefleksi. Terakhir ini kesimpulannya refleksi. Ada yang mau menyimpulkan dari kesemua kegiatan ini? Satu orang saja. Kesimpulannya pembelajaran hari ini seperti apa? Kita melakukan refleksi. Pembelajaran hari ini membahas tentang diagram batas, diagram lingkaran. Saya bisa lebih mengerti seperti apa lah. Silakan, sudah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan merefleksi kegiatan pembelajaran pada hari ini. Alhamdulillah kegiatan pada hari ini berjalan dengan lancar. Materi yang didapatkan adalah diagram batas dan diagram lingkaran. Pembelajarannya cukup mudah dan dapat dipahami dengan metode pembelajaran yang cukup menarik dan menyenangkan. Oke, terima kasih. Nah, sebenarnya refleksi begitu rasanya sangat benar. Bapak sangat senang sekali kalau kalian lebih mengerti dari pembelajaran hari ini. Mungkin dengan metode seperti ini, Bapak yakin matematika akan lebih mudah. Semoga kita nanti bisa. Itu saja. Mungkin nanti jangan lupa juga Bapak sampaikan ke pertemuan berikutnya kita masih membahas pembelajaran ini. Nanti kita bahas kembali materi-materinya, tugas-tugasnya juga. Dan untuk kemungkinan kalian sendiri itu nggak tahu. Saya untuk pembelajaran hari ini terima kasih untuk kerjasama dan kekompakan dari semuanya. Bapak tutup dengan ucapan subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, semoga kalian menjadi anak-anak yang sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Pak Soleh, setelah tadi saya melihat bagaimana Pak Soleh melakukan proses pembelajaran di Siap, kelas. siap. Walaupun ya masih ada juga. Itu kita Iya, siap, bicarakan bersama Iya, ya. siap, siap. Dari kemarin kita sudah melakukan
percakapan, praobservasi ya. Siap. Ada juga Pak Soleh tadi sebelum melakukan pembelajaran, Pak Soleh melakukan juga konsultasi. Iya. Bagaimana RPP-nya sudah kita bicarakan bersama, ada yang perlu diperbaiki atau tidak. Saya lihat sudah bagus, tidak perlu saya perbaiki ya Pak Soleh, dan itu sudah bagus sekali. Saya bilang karena mungkin Pak Soleh banyak masukannya, betul kata Bapak Kepala Sekolah, Pak Soleh guru yang hebat dalam mengimplementasikan pembelajaran yang kreatif katanya gitu ya. Jadi saya tidak memberikan masukan apa-apa dari RPP Pak Soleh, dan saya langsung melihat bagaimana Pak Soleh melakukan pembelajaran di kelas. Nah, menurut Pak Soleh nih ya, dari RPP dibandingkan antara RPP yang sudah kita bahas tadi ya di awal sebelum proses pembelajaran, setelah sekarang kita berefleksi, saya ingin Pak Soleh bisa berefleksi apa yang menurut Pak Soleh sudah berjalan dengan baik di dalam proses pembelajaran tadi. Untuk pembelajarannya Ibu mungkin kalau saya boleh mengeluarkan apa ya yang saya rasakan ya tadi pas pada saat pembelajaran, mungkin ada sedikit yang kurang nih, ada yang baiknya dulu yang baiknya yang baiknya dulu. Kalau yang baiknya mungkin alhamdulillah untuk secara keseluruhan dari mulai proses berdiferensiasinya sudah dilaksanakan, dari mulai proses produk konten itu alhamdulillah sudah dilaksanakan Ibu. Kalau secara yang saya rasakan Ibu ya, mungkin yang melihat bisa lebih tahu lah, tapi yang saya rasakan seperti itu. Tapi untuk yang kekurangannya mungkin ya tadi saya perasaan ada yang kurang, misalkan dari teknik yang stop itu Bu, saya sedikit ya kalau boleh dikatakan masih ada kekurangan, kurang menguasai lah seperti itu Ibu, kurang menguasai. Ya jadi anak ya tadi ada yang masih belum memperhatikan fokus, tidak fokus gitu kan kepada saya gitu sebagai guru ketika menjelaskan seperti itu. Apakah memang keterampilan katakanlah KSI-nya tadi yang menjadi fokus dari pembelajaran ini kan ingin tujuan kalau biasa dari RPP yang ditulis oleh Pak Soleh, sebenarnya tujuannya selain memang ingin meningkatkan kemampuan kognitif dalam materi matematika, Pak Soleh juga ingin mengajarkan matematika itu agar lebih menyenangkan. Nah, itu. Karena kan tadi saya di awal saya sudah bahas bahwa matematika itu menjadi hal yang menakutkan bagi anak. Tapi di sini ketika saya mempelajari model pembelajaran yang berdiferensiasi dengan sosial emosional itu, ya sedikit demi sedikit anak mulai ya tadi mulai senang gitu kan. Tapi ya tadi kekurangannya saya di teknik itu Bu, jadi ketika anak sedang ini jadi tidak fokus gitu, kurang fokus lah. Tapi sebagian besar anak yang lain emang sudah fokus Bu. Oh jadi ada yang baiknya adalah sebenarnya berhasil ya. Berhasil. Menurut Pak Soleh teknik stop itu untuk apa ya kalau dijelaskan di sini, apakah sudah sesuai dengan yang ingin dicapai oleh Pak Soleh? Teknik stop ini bisa lebih digambarkan untuk apa? Kalau teknik stop itu ya tadi supaya anak yang awalnya tadinya tidak konsentrasi harusnya lebih konsentrasi, kemudian dengan stop itu kan anak kembali ke nol gitu ya. Kita kembalikan anak ke nol, apalagi ini pembelajarannya kan saya sudah sore Bu ya, bisa terlihat lah ini suasananya udah agak mendung. Kemudian kalau anak nggak dilatih seperti itu, jadi anak sudah ngantuk gitu kan, capek, apalagi matematika pembelajarannya. Mungkin dengan teknik itu kalau saya sendiri nanti misalkan kedepannya bisa lebih menguasai, mudah-mudahan ya pembelajaran matematika yang menyenangkan itu bisa tercapai ya Bu. Jadi Pak Soleh merasa keterampilan yang harus lebih ditingkatkan adalah keterampilan Pak Soleh dalam pembelajaran itu lebih ke bagaimana melakukan teknik stop yang lebih baik ya. Ya, seperti itu. Sehingga diinginkan harapannya semua siswa akan lebih fokus dan kembali lagi bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Apakah ada hal lain yang Pak Soleh ingin tingkatkan Pak Soleh dari tadi hasil proses pembelajaran yang Pak Soleh lakukan? Mungkin yang perlu ditingkatkannya lagi ya tadi penguasaan tentang pembelajaran berdiferensiasinya Ibu. Jadi kan di sini ada yang konten produk itu
kadang kalau kita mau semuanya dimunculkan ya susah juga gitu. Betul. Mungkin ada salah satu yang bisa kita tonjolkan, misalkan mau produk dulu atau mau yang konten dulu. Sebenarnya nggak perlu semuanya mungkin itu. Kalau yang saya pikir seperti itu, karena saya rasakan di sini kalau kita munculkan semua yang tadi yang produk, proses dan konten itu dibentuk semuanya itu agak sulit. Oke, jadi kesulitannya di sebelah mana ketika di dalam pembelajaran tadi menurut Pak Soleh di satu kali tatap muka tadi, mana yang sudah Pak Soleh bisa lakukan dan mana yang belum? Kalau yang lebih saya lihat itu kalau yang produk itu lebih bisa lah. Lebih bisa. Anak-anak kan ketika disuruh mengerjakan ada gitu kan bisa lah. Tapi ketika prosesnya kan itu agak sulit. Kalau dilihat dari sini proses itu kan Pak Soleh artinya kalau dia dari APP ya, itu lebih bagaimana Pak Soleh memfasilitasi siswa, bagaimana mereka biar lebih mudah ya dalam mempelajari pelajaran matematika. Berarti Pak Soleh lebih beragam metodenya. Nah gitu. Ya. Nah itu menurut Pak Soleh apakah jadi yang kendala buat saya, Bu. Kendalanya kalau boleh digambarkan atau dijelaskan seperti apa kendalanya? Karena kan kalau anak di saya itu beragam, Bu, jadi nggak semua anak memahami. Dan tadi dasarnya kan dari sekolah yang berbeda-beda, kemudian latar belakang yang berbeda. Kadang yang satu anak ini mengerti, yang lainnya tidak mengerti, malah kan kita harus kembali lagi dari awal. Sedangkan anak yang satu sudah siap dengan pembelajaran untuk berlanjut seperti itu. Walaupun misalnya di awal Pak Soleh sudah melakukan pemetaan ya? Iya sudah. Tapi pas pelaksanaannya itu di prosesnya agak sulit menurut saya. Berarti walaupun pelaksanaan atau katakanlah pemetaan profil kesediaan kebutuhan kebutuhan belajar siswa sudah dilakukan oleh Pak Soleh, termasuk mungkin mengetahui profil pelajar kebutuhannya gaya belajarnya. Ataupun misalnya tadi lebih ke minatnya seperti apa ya gitu, tapi memang tidak bisa serta-merta semuanya gitu. Bisa kita fasilitasi semuanya ya. Seperti itu. Oke, jadi lebih ke arah itu hambatannya ya. Nah, kira-kira nanti Pak Soleh kalau selanjutnya Pak Soleh dalam katakanlah melakukan pembelajaran selanjutnya, Soleh kan sudah tahu nih ya, mana yang katakanlah ingin lebih ditingkatkan gitu, karena tadi dari kemampuan bagaimana mempraktekkan teknik stop ya. Itu yang ini ditingkatkan lagi. Kira-kira apa yang atau strategi apa yang bisa Pak Soleh lakukan untuk meningkatkan kemampuan Pak Soleh dalam teknik stop itu ya, Bu? Mungkin saya akan lebih bertanya lagi kepada rekan kerja yang lain, yang apalagi yang guru penggerak yang sudah melakukan kegiatan pembelajaran berdiferensiasi yang sosial emosional dan teknik stop itu. Nanti saya akan lebih bertanya lagi kepada rekan-rekan yang lain bagaimana langkah-langkah yang baik dan benarnya. Lebih baik ya, maksudnya mungkin memang itu keterampilan yang membutuhkan juga latihan berkali-kali ya Pak Soleh ya. Nggak bisa satu kali. Iya betul ya, karena menurut Pak Soleh ini memang ilmu yang baru bagi Pak Soleh. Ilmu yang baru Ibu. Saya dulu nggak pernah gitu. Jadi kalau belajar matematika ya kadang ya lempeng gitu. Hanya memang tujuannya untuk meningkatkan kompetensi kognitif saja, karena kalau dulu kamu harus bisa matematika, berhitung ini gitu kan, nggak dilihat dari segi tadi sosial emosionalnya gitu ya. Padahal intinya sebenarnya kemudian itu bukan hanya kognitif ya. Di dalam rapot sendiri kan kita mengembangkan sikap ya gitu kan, mengembangkan keterampilannya. Kadang-kadang yang suka luput dari kita sebagai guru eksak nih, ini ya, sikap ya, sikapnya, empatinya gitu. Ya itu maksudnya memang bagaimana mengembangkan keterampilan sosial emosional ya gitu. Ya Pak Soleh, saya ingin Pak Soleh tadi membuat rencana pengembangan diri ya, berdasarkan tadi yang Pak Soleh sebutkan apa yang ditingkatkan, yang masih harus diperbaiki ke depan, ditingkatkan lebih baik lagi. Nanti di sini ada aktivitas pengembangannya seperti apa tujuannya seperti apa, nanti ukuran keberhasilannya itu kalau sudah apa, nanti siapa pendukungnya, ada tolak ukurnya ya Bu ya, sampai mana ya. Betul.
kalau nanti ada waktunya. Butuh Siap, berapa siap. lama itu Siap. Pak Soleh menyiapkannya ya, gitu Iya, ya. siap, Ibu, Oke, siap. barangkali sebentar saya lihat lagi ada yang harus diisi oleh Pak Soleh. Cukup. Cukup. Rupanya lebih ke arah itu ya. Ya. Jadi dari hasil percakapan kita pasca observasi Pak Ya. Soleh, saya ingin Pak Soleh nanti buat tentang rencana pengembangan diri yang tadi Pak Soleh sebutkan, tinggal Ya. tuliskan aja bahwa misalnya yang pertama dari Pak Soleh ingin meningkatkan kemampuan teknik melakukan teknik stop. Ya. Tujuannya untuk apa gitu ya, agar lebih terampil Ya, misalnya ya. gitu ya. Betul. Kurang keberhasilannya apa? Semua siswa tadi kan Ya, bisa lebih fokus misalnya lebih ya, fokus dan itu ukuran. pembelajaran lebih menyenangkan. Ah, betul. Nanti pendukungnya siapa? Apakah ada tadi belajar dari teman, belajar Ya. secara mandiri di mana butuh berapa waktu tuh kira-kira untuk belajar itu gitu ya. Ya, Silakan ya. nanti Pak Soleh sebutkan. Ya. Itu barangkali Pak Siap, Soleh ya. siap, siap, ya. Nanti saya bulan depan Ya, ya, bulan kita depan. bertemu lagi dengan Siap, Pak siap, Soleh ya. gampang. Kalau misalnya bulan depan saya harapkan sebenarnya Pak Soleh sudah dapat progres yang baik Nah, ya alhamdulillah. dari rencana pengembangan. Ya, diri. siap. Terima kasih Pak Soleh Ya, ya. sama-sama, Ibu. Semoga tetap menjadi guru yang berteladan. Amin, yang amin, amin, baik, ya ya. Tuhan. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.